Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya pengen bahas sekumpulan blunder yang Ainz lakukan selama di cerita Overlord, versi anime ataupun versi light novel. Biar pembahasan kali ini lebih menarik, saya tertarik untuk mengajak para subscriber channel ini untuk ikut beropini. Dan hasilnya, bisa kita lihat ada 342 komen yang muncul di community post yang sudah saya posting 3 minggu yang lalu. Terima kasih untuk yang sudah mau berkomentar, mau itu serius atau bercanda. Yang penting jangan toksik sajalah, sudah sangat membantu saya. Berhubung yang komen ada banyak banget, mari kita cari yang sedikit lebih serius. Tetap stay online di game selama menunggu close server. Kalau beginian sih nggak bisa dibilang blunder juga. Namanya juga plot cerita, mau nggak mau pasti bakalan kesana kan. Ini tuh sama kalau kita ngomong kesalahan kita karena dilahirkan. Jadi andaikan kita nggak lahir, kita nggak bakal salah. Tapi kalau mau diseriusin, sebenarnya Ainz malah beruntung daripada rugi akibat perbuatannya ini. Karena kita semua tahu seberapa rusak dan jeleknya dunia asli Ainz. Sehingga dengan terkirim ke dunia lain, harusnya menjadi suatu berkah tersendiri bagi dia. Ya kan? Oke, yang ini lebih serius dari Bekna Kedik. Menurut gue, ngerubah sifat Albedo jadi sangat mencintai Momonga, sehingga Albedo sepertinya tidak sepenuhnya patuh pada Ainz karena dia mencintai Momonga bukan Ainz. Lalu senada juga dengan komentar dari apalah ini bacanya. Deskripsi Albedo diubah jadi mencintai Momonga. Ini bisa jadi blunder besar di mana pengkhianatan Albedo seperti teori-teori sebelumnya. Dan masih banyak lagi yang mengatakan hal serupa. Dari semua keblunderan yang paling bakal dinotis oleh orang-orang, sudah pasti adalah perubahan deskripsi Albedo. Dan benar saja, hanya dengan mengubah satu kalimat di deskripsi Albedo, dampak yang terjadi sangatlah besar untuk perkembangan plot di masa depan. Seperti yang kita lihat di season 2, ketika Albedo berkata Ainz all gone kudaranai, ataupun di season 3, walaupun gak ada di anime, ketika Albedo meminta izin untuk membuat unit pencarian rahasia dan memasukkan Rubedo sebagai anggota unit itu. Dan di volume 14 chapter 1, rencana Albedo disinggung kembali dengan perkataan langsung dari Albedo, yaitu dia khawatir kalau rencananya diketahui oleh para Floor Guardian yang lain, justru bisa membuat dia dianggap sebagai musuh dari Nazarick. Ini juga yang menjadi pertanda bakalan ada konflik antara Demiurge dan Albedo, yang mana Demiurge telah membentuk tim investigasinya sendiri, dan itu sangat berpotensi merusak rencana Albedo. Nah, buat kalian yang nggak paham maksud dari kata pengkhianatan Albedo, saran saya nggak usah bacot dan ngata-ngatain Albedo nggak bakal berkhianat bang, ini alasannya 1, 2, 3, 4, nggak usah. Tapi tonton dulu video lama saya yang ngebahas tentang Albedo Secret Unit, biar kalian paham maksud dari perkataan pengkhianatan di sini. Saya merasa perubahan deskripsi Albedo ini seperti sedang dipupuk perlahan-lahan dan di volume-volume akhir bakalan jadi satu permasalahan yang sangat besar. Bisa kita lihat ketika masih di volume awal, terkesan perubahan deskripsi Albedo adalah sesuatu yang remeh. Lalu muncul scene Ainz all gone kudaranai, seakan-akan memberitahu kita kalau plot awal yang ditanam tentang perubahan deskripsi Albedo bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh dan mempengaruhi sifat Albedo lebih dari yang kita kira. Lalu kita disinggung lagi soal pembentukan unit rahasia Albedo yang sangat mencurigakan dan masih penuh misteri. Ini semakin memberi kita pertanda kalau dampak perubahan deskripsi Albedo bakalan jadi masalah yang sangat fatal. Dan yang paling baru di volume 14, ketika Albedo sendiri mengatakan kalau rencananya sangat berbahaya dan bisa mengundang permusuhan, ini adalah pertanda kalau klimaks dari plot tersembunyi ini bakalan segera dimunculkan. Dengan semua perkembangan itu, sangat wajar kalau keblunderan ini menjadi yang paling dinotis oleh banyak orang. Apalagi semenjak Ainz merubah namanya dari Momonga menjadi Ainz all gone. Mari kita lanjut. Ada yang berkomentar menarik nih dari Johan Linggau. Waktu Ainz nyoba jadi raja baru, soalnya semakin besar kekuatan dan koneksi yang dia dapatkan, semakin besar juga peluang gagalnya. Ini sebenarnya adalah konsekuensi untuk semua cerita bernuansa serius dan mengambil peran sebagai raja. Cukup dengan posisi raja saja tanpa perlu embel-embel yang lain, bakalan muncul banyak kemungkinan keblunderan yang bisa saja terjadi, seperti pengkhianatan, salah ambil keputusan, runtuhnya negara, perang sipil, perebutan tahta, dan masih banyak lagi. So, apakah keputusan Ainz menjadi raja adalah sebuah keblunderan? Untuk saat ini sampai volume 13 sih belum terlihat. Tapi dengan semua kemungkinan yang menghantui, bisa saja di 3 volume tersisa bakalan muncul permasalahan yang berhubungan dengan posisi Ainz sebagai raja. Lanjut komentar lainnya dari Antonius Hestu AP. Menurutku, dia pura-pura memenuhi ekspektasi NPC itu udah blunder. Oke, walaupun komentar ini terdengar bercanda, tapi konsekuensinya besar loh. Andaikan saja unsur komedi dari Overlord dicabut seperti kejadian salah paham yang sering kita lihat, dan Overlord adalah anime politik kerajaan super serius seperti Arslan Senki, pasti permasalahan sekedar pura-pura memenuhi ekspektasi NPC bisa jadi pupuk untuk masalah yang sangat besar nantinya. Seperti hilangnya kepercayaan dan loyalitas,
rusaknya mental sang MC, ataupun gagalnya MC mengisi posisi sebagai pemimpin seperti yang diharapkan. Apalagi NPC di Nazarick semuanya OP-OP. Ya walaupun perkara ini sudah disinggung oleh Jirkniv ketika dia meninggalkan Nazarick dan berkata kalau dia tahu siapa yang bisa menghancurkan Ainz. Lalu dibalas dengan perkataan Demiurge bahwa tidak mungkin ada NPC yang berkhianat. Ini seakan-akan memberitahu kita kalau kemungkinan Ainz gagal memenuhi ekspektasi NPC tidak akan begitu mempengaruhi plot cerita begitu besar. Lalu perkara rusaknya mental Ainz pun bisa ditutupi dengan pasif yang Ainz miliki sebagai undead yang mampu menekan emosi berlebihan di dalam dirinya. Blunder berikutnya, kata Gamma Fahlevi, adalah tidak membawa mayat Clementine. Oke lah, sembarang lah. Nah, blunder ini tuh hanya diketahui sama mereka yang baca light novel Overlord. Karena di versi anime, kayaknya nggak dikasih tahu deh kalau mayat Clementine hilang. Ini adalah salah satu blunder yang paling beresiko untuk semua rencana yang Ainz sudah susun. Berhubung di dalam Overlord terdapat sihir kebangkitan, maka asumsi terkuat saat ini adalah mayat Clementine hilang dan dihidupkan lagi. Nah, apa yang paling berbahaya dari blunder ini adalah sosok Clementine yang tahu bahwa Ainz adalah sosok yang berada di balik momon. Andaikan Clementine masih hidup dan membongkar fakta ini, bisa kebayang sebesar apa dampaknya, mulai dari rencana Demiurge tentang sosok Jaldabaoth akan terbongkar, kepercayaan warga Sorcerer Kingdom karena mengagumi momon akan hilang, aliran agama Nyaya Baraja pun akan goyah, dan semua reputasi baik yang Ainz sudah bangun selama ini akan musnah dan berubah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya. Karena setahu saya, cuma Clementine, Flunder Paradine, dan Nifria saja yang tahu kalau Ainz adalah momon. Berhubung Flunder dan Nifria tidak mungkin berkhianat, maka cuma Clementine lah faktor X yang bisa saja membongkar kedok Ainz yang sebenarnya. Sebenarnya sih Clementine sudah diperlihatkan nasibnya setelah dihidupkan kembali di dalam seri Clay Clementine. Tapi karena itu dibuat dalam konsep video Play Hades, maka kemungkinan cerita itu canon sangat bisa dipertanyakan. Selanjutnya dari Syahrul Ramadan, memasukkan orang asing ke dalam Nazarick, contohnya Putri Rainer. Nah, perkara memasukkan orang asing ke dalam Nazarick sebenarnya adalah salah satu rencana Ainz untuk memperkuat Nazarick. Namun yang jadi masalah adalah keberadaan Putri Rainer. Di volume 14, Putri Rainer sudah resmi menjadi bagian dari Nazarick dan bermukim di lantai 9. Apa sih potensi yang bakalan lahir dengan memasukkan Rainer? Seperti yang kita tahu, Putri Rainer adalah putri yang sangat psikopat dan jenius, dan yang jadi masalah adalah faktor jeniusnya. Ketika ada orang jenius ditambah psikopat, maka kita tidak tahu tindakan berbahaya apa saja yang bisa dia lakukan tanpa sepengetahuan kita. Apalagi berbeda dengan Albedo, Pandora, dan Demiurge yang adalah NPC, Rainer di sini bukanlah NPC Nazarick, sehingga loyalitasnya kepada Ainz dan Nazarick bisa sangat dipertanyakan. Bisa kebayangkan, kalau Rainer saja rela mengkhianati kerajaannya demi keuntungan pribadi, apa yang jadi jaminan kalau dia nggak bakal mengkhianati Nazarick ke depannya? Dan komen terakhir dari Daddy Wisan yang cukup panjang. Dan berhubung poin ke-3, 5, 6, dan 7 sudah dibahas tadi, mari kita bahas poin yang lain aja. Poin nomor 1, kalau menurut saya sih nggak terlalu bermasalah, karena seperti yang kita tahu, bahkan Platinum Dragon Lord pun sudah tahu kalau Ainz berasal dari Yggdrasil. Nah, poin kedua, lupa ngedetect salah satu pedang dalam harta karun dwarf, yang mana mungkin ada world class item di dalamnya. Kalau ini, saya pribadi merasa agak kurang masuk sih. Kalau memang di dalam ruang harta ada world class item, harusnya ada legenda yang tersebar di antara para warga. Contohnya seperti Rest of the Kingdom lah, yang semua orang tahu kalau mereka punya harta kerajaan. Nah, item biasa seperti armor itu saja diagung-agungkan. Masa sih senjata sekelas world class item gak ada yang tahu? Apalagi, ras dwarf adalah ras yang sangat menghargai item. Masa iya, ada item sebesar world class item malah dibiarin begitu aja? Mereka lihat item dengan rune saja pada heboh, apalagi kalau lihat world class item kan? Sehingga saya rasa, kecil kemungkinan ada world class item di dalam ruang harta. Untuk poin keempat, item yang dimaksud adalah Orb of Death yang Ainz berikan ke Hamsuke dan Ainz lupa dengan item itu. Apakah item itu bisa berkembang lebih jauh dan membahayakan Ainz? Saya rasa mungkin saja, apalagi semenjak Maruyama memperkenalkan kalau ada item dengan efek tersembunyi seperti peluit goblin milik Henry. Nah, ngomongin soal item dengan efek tersembunyi, saya pribadi merasa ini adalah faktor X yang paling berpotensi menjadi plot armor dalam cerita Overlord. Karena bisa kebayang, ternyata ada item yang punya efek tersembunyi dan tidak ada yang sama sekali tahu kriteria item seperti apa yang punya efek tersembunyi di dalamnya. Faktor ini bisa digunakan sebagai plot armor jika Nazarick sedang dalam masalah. Siapa yang tahu, di masa depan nanti ketika Ainz sedang terdesak, bisa saja salah satu item yang dia punya memiliki efek tersembunyi dan akhirnya menyelamatkan dirinya dari kematian. Who knows? Setelah baca beberapa komentar tadi, saya pengen nambahin satu kebulunderan Ainz yang menurut saya paling fatal dan berefek ke sepanjang cerita Overlord.
Ini ada di season 2 saat arc Lizardman Heroes, saat Ainz ingin mengajari para NPC agar mau berkembang dan belajar, serta berbuat semau mereka demi kepentingan Nazarick. Nah, sadar nggak sadar, semenjak Ainz mengizinkan para NPC untuk bergerak sendiri demi kepentingan Nazarick, banyak hal besar yang terjadi. Mulai dari Demiurge yang bertemu dengan Raynor, Demiurge yang membuat sosok Jaldabaoth, dan Albedo yang membentuk unit pencarian rahasianya. Semua itu terjadi setelah Ainz mengizinkan mereka bergerak sendiri demi kepentingan Nazarick. Padahal, ketika Sebas mencoba bergerak sesuai keinginannya, yaitu menyelamatkan Soare, dia segera dicap berkhianat oleh Solution karena merasa Sebas melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan misi. Dari sini bisa kita lihat seberapa ketatnya kewaspadaan para NPC terhadap setiap tingkah laku sesama mereka. Sampai-sampai NPC sekelas Sebas saja dianggap berkhianat. Tapi, semenjak Ainz mengizinkan para NPC untuk bergerak sendiri demi kebaikan Nazarick, bisa kita lihat kalau narasi NPC berkhianat sama sekali tidak pernah muncul lagi. Kata demi kebaikan Nazarick bisa saja dianggap simpel bagi NPC biasa, tapi kalau kata itu dimaknai dengan NPC secerdas Albedo dan Demiurge, ini bisa menjadi celah untuk memunculkan konflik internal dikarenakan perbedaan cara mereka memaknai kata demi kebaikan Nazarick, seperti narasi yang muncul di chapter 1 volume 14 antara tim investigasi Demiurge dan unit rahasianya Albedo. So, mungkin itu saja untuk semua keblunderan yang Ainz lakukan sepanjang cerita Overlord. Saya rasa masih banyak kemungkinan lain yang bisa saja terjadi, tapi itu saja dulu lah untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berkomentar hingga 300-an komentar. Sorry untuk kalian yang gak sempat kebaca komentarnya. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Terima kasih untuk Wong Deso dan Kokun yang sudah donate. Untuk request tentang perbandingan kekuatan, saya nggak tahu ya apakah bakalan bikin lagi atau tidak. Masalahnya, pembahasan Ainz versus Reinhardt saja masih bisa dibahas lebih jauh lagi karena ada banyak banget kemungkinan yang bisa terjadi dan difikirkan. Apalagi, skill Reinhardt kan bisa mendapatkan defense protection semau dirinya. Nah, kata semau dirinya, itu adalah sebuah plot armor yang bisa membuat dia kebal terhadap segala sesuatu.